Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di Rumah Belajar Zainuddin. Untuk kreativitas dan pengembangan channel ini, mohon berkenan untuk like dan subscribe. Selanjutnya adalah insert image. Kita suka menginsert image atau gambar atau picture, ya. Tetapi pas pada waktu diinsert itu tidak bisa digeser-geser. Ya, misalnya, padahal kita pengennya menggeser ke lokasi yang kita harapkan. Nah, bagaimana untuk membuat aturan atau cara seperti itu? Maka caranya adalah, ya, yaitu ini contoh. Misalnya kita lihat contoh dulu. Ya, pada umumnya kalau kita mengklik gambar itu insert, misalnya di sini contohnya insert, lalu kemudian klik picture, ya, sebutlah misalnya apapun gambar yang mau kita tampilkan, misalnya ya, misalnya sebutlah ini misalnya, klik insert. Nah, gambar ini tidak bisa digeser-geser ya, tidak seperti itu. Untuk bisa menggesernya kita harus merubah nih ke atas, ya, wrap teksnya kita rubah sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fungsi itu kan repot tuh, setiap kali insert gambar selalu dirubah lagi dan seterusnya. Padahal kita pengen supaya selalu insert gambar langsung bisa digeser, langsung bisa dirubah. Maka caranya adalah, ya, ini kita hapus dulu. Caranya adalah nih, file, lalu kemudian option, ya. Sesudah option kita ngambil yang ini, advance, ya, advance. Nah, advance. Kemudian kita cari, ya, yaitu yang berbunyi cut, copy, paste. Ya, cut, copy, paste, ya. Kita lihat yang dimana cut, copy, paste. Ya, ada cut, copy, paste. Nah. Ini ya. Nah, perhatikan nih. Cut, copy, and paste. Ya, di situ ya. Nah, kita bisa melakukan perubahan di dalam cut, copy and paste ini, ya. Nah, caranya adalah lihat ini, di sini ada tulisan, ada insert atau paste picture as. Nah, di sini ada tulisan inline with text. Nah, kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, misalnya apa nih? Misalnya gambarnya selalu di depan, berarti in front of text, atau mungkin di belakangnya text, behind text. Terserah sesuai keinginan kita. Cuma pada umumnya orang menggunakannya in front of text. Klik, lalu kemudian OK. Nah, kalau kita kemudian menginsert gambar, maka dia bisa digeser. Insert, ya, kita contohkan insert picture, lalu kemudian kita masukkan gambar. Nah, maka gambar ini bisa langsung kita geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Bisa langsung diperkecil, ya, bisa digeser, bisa sesuai dengan tempat yang kita harapkan. Seperti itu ya, itu untuk mengatur atau men-setting insert gambar yang bisa digeser-geser, ya. Nah, itu caranya dalam menginsert image. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengatur yaitu text boundaries, ya, yaitu ini text boundaries. Jadi kalau kita melihat atau membuat ketikan, ya, ketikan misalnya seperti ini, itu kita tidak melihat ada garis batas di pinggirnya, hanya ada ukuran kertas aja, ini ukuran kertas, ya. Nah, itu. Sementara garis di pinggir daripada ketikan kita tuh tidak terlihat atau tidak tampil, gitu ya. Nah, bagi orang tertentu atau kita mungkin ada yang membutuhkan supaya ada seperti garis seperti kotak pembatas, ya. Dia hanya tampil kelihatan tapi pada waktu di print tidak ada, tidak muncul. Nah, itu namanya text boundaries namanya, ya, text boundaries. Nah, bagaimana tuh untuk menampilkan text boundaries itu? Maka caranya adalah file, ya, kemudian option, ya, kemudian di advance. Ya, sesudah advance kita lihat di show document content, ya. Nah, show document content, kita lihat mana yang show document. Nah, ini show document content. Nah, apa yang harus dimunculkan? Show text boundaries. Nah, show text boundaries, ya. Ya, dilihat di mana itu ada
show text boundaries ini show text boundaries. Nah, maka kemudian kita oke. Nah, otomatis akan muncul pembatas ya di atas, di kanan, kiri. Nah, kalau Microsoft Word-nya yang edisi lama, misalnya Word 2007 gitu atau sebelumnya. Nah, ini kotaknya pembatas ini adalah hanya di ujung-ujung saja ya, di ujung-ujung saja seperti itu. Nah, tapi kalau sudah mulai 2010 ke atas, ini kotaknya ini setiap setiap baris, setiap paragraf itu akan ada baris. Ini hanya baris-baris saja ya. Penanda ya, bukan atau tidak akan di print ya. Kalau di print tidak ada ya, hanya itu. Jadi untuk memudahkan kita ya, baris-baris yang kita ketik seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi seperti ini misalnya kan, kalau ada text boundariesnya maka akan terlihat ya, akan terlihat, mudah terlihat nantinya. Perhatikan. Nah, file, option, lalu advance, kita lihat text boundariesnya ya. Nah, ini text boundariesnya diklik, lalu oke, maka tuh ya ada pembatas yang kelihatan sehingga kita lihat rapi atau tidaknya ketikan kita seperti itu ya. Ini akan memudahkan kita dalam bekerja ya, menggunakan Microsoft Word ya. Demikian. Oke. Selanjutnya, untuk melakukan save file yang Word, mungkin kita sering mengalami atau ada beberapa yang pernah mengalami, kita mengetik di Word, file Word yang versinya lebih tinggi, misalnya sebut Word yang 2013. Kemudian sudah kita save, ternyata misalnya file tersebut ya di flash disk kita buka di sebuah komputer yang kebetulan MS Word-nya adalah 2007. Maka pada waktu kita buka di sana, itu yang terjadi adalah ketikannya itu berantakan semua, ya, pada rapat ya, rapat antara kata dengan kata lain begitu. Ya, hanya 1-2 yang ternyata benar atau sesuai dengan harapan. Nah, begitu seterusnya. Begitu juga kalau dari 2016, apalagi kalau dibuka di 2007 itu juga sama berantakan. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, ya, maka bagaimana itu caranya untuk melakukan mensiasati hal tersebut? Nah, untuk menyiasati hal tersebut, maka kita bisa melakukan 2 cara, ya. Yang pertama, pada waktu kita meng-save, ya. Nah, itu meng-save, file save as gitu ya. Ya, jadi misalnya file save as, ya. Nah, misalnya, pada waktu kita melakukan file save as ini, lihat save as type. Tipenya ini bisa kita rubah. Nah, bisa kita rubah. Misalnya kita merubahnya menjadi ini yang paling aman. Ya, Word 97 strip 2003. Nah, kalau kita mengklik ini, maka dokumen kita walaupun diketiknya di 2013 misalnya atau 2010, pada waktu dibuka di 2007 tetap bisa teratur atau rapi ya, karena di save-nya begitu. Itu cara pertama menge-save-nya dalam Word 97 strip 2003. Ada lagi cara kedua yang juga lebih bagus lagi walaupun isi filenya terlalu besar. Yaitu dengan RTF nih. Ya, RTF. Ini namanya Rich Text Format. RTF klik. Nah, disimpannya dalam bentuk RTF maka bisa dibuka di versi Word manapun. Cuma kelemahannya dia ukurannya besar. Pada waktu kita di-save di Word biasa, misalnya, itu sebutlah ukurannya hanya 500 kilo. Tapi pada waktu di RTF bisa sekitar 5 mega. Ya, jadi bisa 10 kali lipat ukuran filenya tersebut. Tapi kelebihannya adalah apa? Dia aman ya. Bahkan menurut beberapa informasi, file RTF itu aman dari virus. Jadi tidak gampang diserang atau dimasuki oleh virus, itu kelebihannya. Tapi filenya lebih besar. Nah, itu bisa. Jadi kalau terserah mau ngambil RTF atau kamu mengambil yang 97-2003. Intinya satu, supaya ketikan kita di Word 2013 pun masih bisa dibuka di 2007 ya, bentuknya teratur atau tidak berantakan. Baru kalau sudah yakin itu, Anda tinggal klik save ya. Tinggal klik save. Seperti itu, maka dia otomatis akan tersimpan dalam
RTF karena tadi kita menggunakannya RTF ya. Nah, begitu. Atau kalau seperti ini maka kejadiannya berarti setiap file yang kita simpan itu harus memilih tipenya. Nah, supaya misalnya kita tidak setiap file disimpan seperti itu secara secara default, secara terus-terusan, maka caranya adalah file ya, klik file lalu option, kemudian kita ambil ya di ini save tuh, save ya. Di sini ada menu save. Nah, perhatikan ya. Nah, kita di sebelah kanan ini ada tulisan save files in this format. Nah, kita mau mengubahnya di mana? Ya, misalnya sebut kita pengen menyimpannya di Word 97-2003. Klik, maka otomatis file-file berikutnya Word akan tersimpannya di Word 97-2003 ya. Begitu juga kalau kita misalnya kita di sini merubahnya menjadi RTF. Nah, RTF klik ya. Nah, maka otomatis semua file akan tersimpan dalam bentuk RTF. Jadi kita tidak merubah-rubah terus-terusan akan seperti itu. Itu kelebihannya kalau menggunakan menggunakan ini ya, file lalu kemudian option lalu save. Maka kita robah. Jika sudah kita robah seperti ini, tinggal diklik, maka semua ketikan berformat sesuai yang kita tentukan tadi. Itu ya, mengenai save file Word yang bisa dibuka di semua versi Microsoft Word. Oke, selanjutnya setting yang terakhir yang sering kita gunakan dalam Microsoft Word adalah yaitu akses toolbar. Akses toolbar itu artinya adalah akses cepat untuk fungsi-fungsi di dalam Microsoft Word. Nah, itu posisinya ada di atas ya. Perhatikan, posisinya ada di atas ya. Ada di atas di sini nih ada gambar disket ya, berarti ini save. Ada gambar yang panah ke kiri, itu berarti undo ya. Ada nanti gambar printer berarti langsung ngeprint dan seterusnya ya. Itu namanya disebutnya akses toolbar namanya ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau ingin menampilkan akses toolbar tersebut? Nah, gitu. Pengen menampilkan apa yang diinginkan? Ya, terserah. Nah, jika ingin menampilkan maka ya kita klik yang di atas dulu ini yang tadi ya, yang ada segitiganya, klik. Nah, adakah yang mau kita tampilkan di sini? Misalnya, oh iya saya pengen menampilkan supaya preview dulu sebelum di print. Berarti di sini nih, print, preview, and print diklik. Maka akan muncul gambar seperti dokumen yang dilihat dengan menggunakan kaca pembesar. Maka kalau diklik, otomatis kita masuk kepada preview daripada ini. Sebelum di print, di preview dulu. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, atau mau menampilkan apa? Ini menampilkan printer, berarti langsung di sini klik. Kalau belum ada printer ini klik. Nah, langsung cari printnya, quick print. Ini ya, quick print. Nah, maka otomatis ada. Ini karena tadi diklik bakal hilang. Klik, ada, muncul ini quick print. Nah, seperti itu. Jika kita ingin menampilkan yang lain, misalnya selain daripada yang sudah ada, gitu ya, pengen menampilkan nih, misalnya, maka tapi tidak ada di sini, maka kita cukup mengklik ke bawah nih, ada more comment. Nah, di sini ada tulisan quick access toolbar. Di sini, ya, inilah yang sering dipakai orang untuk ditampilkan. Terserah mau menampilkan apa, ya, terserah mau menampilkan apa. Misalnya mau menampilkan apa, save as, boleh, ini misalnya ya, atau menampilkan apa saja, silakan, terserah, suka-suka kita ya. Kalau save as mau ditampilkan, save as, klik ya di tulis save as, lalu di sini add ya, add ini, klik add, maka save as akan berpindah di kotak yang sebelah kanan, save as. Kalau sudah situ, maka dia akan muncul di atas ya, akan muncul di atas. Ini oke. Ya. Nah, ini sudah dilihat nih. Ya, save as-nya sudah muncul. Begitu seterusnya, apapun yang Anda inginkan, itu bisa muncul di atas. Jadi dengan demikian kita mengkliknya lebih cepat. Ya, klik, maka otomatis langsung save as. Ya, karena kalau tidak, berarti kan lama. File, baru save as, baru browse, dan seterusnya. Ya,
kalau tidak menggunakan icon atau akses toolbar tersebut ya. Oke. Itulah beberapa settingan penting ya di dalam bekerja menggunakan Microsoft Word. Nah, ini penting dilakukan di awal sebelum kita bekerja banyak dengan Microsoft Word karena ini akan bukan hanya mempermudah tapi juga mempercepat pekerjaan kita. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum klik like, mohon untuk klik like ya. Sedangkan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe demi pengembangan channel ini. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.